Shalom. Pada hari ini kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dengan judul Iman dan Hikmat. Oke. Bisa ditayangkan? Ya, iman dan hikmat. Ini terambil dari Yakobus 1 ayat 2 sampai 8. Pertama kita belajar tentang hikmat. Mungkin kalau Bapak udah belajar minggu lalu tentang iman, hari ini saya akan ulas sedikit. Apa itu sebenarnya iman? Iman pada Yesus Kristus adalah satu-satunya syarat untuk menerima anugerah keselamatan. Allah telah mengaruniakan, memberikan dengan cuma-cuma keselamatan buat kita, dan cara menerimanya adalah dengan iman. Dikatakan di Yohanes 3 ayat 16, kita sering baca, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Artinya apa? Allah mengasihi seluruh dunia. Kita orang percaya dan orang-orang yang belum percaya yang ada di luar sana. Dia menawarkan anugerah keselamatan buat setiap orang yang berdosa. Cara menerimanya kita lihat di bagian kedua. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan berhidup kekal. Itu keselamatan. Syaratnya cuma apa? Iman, itu percaya. Problemnya apakah iman cuma percaya saja? Iman bukan cuma percaya. 1 Korintus 12 ayat 3 berkata begini, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi kita perlu pahami di sini bahwa ketika kita belum kenal Tuhan, masih orang berdosa, masih orang yang belum dibenarkan, Roh Kudus menggerakkan hati kita, menggerakkan kita untuk mengatakan, Tuhan Yesus, Engkaulah juru selamatku. Bukan siapa-siapa. Bukan orang lain yang membuat kita mengaku Yesus, tapi Roh Kudus. Itu yang menyebabkan kenapa ada orang yang tidak pernah diinjili di luar sana, tapi dia bisa percaya karena Roh Kudus menggerakkan dia. Apakah dia melihat kehidupan kita sehari-hari orang Kristen? Apakah dia lihat dari YouTube? Apakah dia lihat satu traktat yang menyatakan Tuhan Yesus adalah Tuhan? Yang pasti Roh Kudus yang menggerakkan kita untuk percaya. Roh Kudus yang buat kita bisa bilang, Tuhan Yesus, Engkaulah juru selamat saya. Roma 10 ayat 7 berkata gini, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran. Yang tadi saya katakan, dia bisa dengar dari YouTube, dia bisa dengar dari kesaksian kita. Jadi jangan kita bosan-bosan untuk menyampaikan bagaimana Tuhan menolong kita. Bukan cuma kepada rekan seiman, tapi juga ke rekan kerja, rekan usaha. Kenapa? Dari situ kita mungkin cuma cerita yang sederhana. Bapak Ibu mungkin saudara-saudara cuma cerita sederhana bagaimana Tuhan memulihkan, Tuhan menolong. Tapi Roh Kudus bisa membuat cerita sederhana kita, kesaksian kita, sehingga orang yang dengar itu bisa bilang, saya mau menjadikan Tuhan Yesus juru selamat. Itu yang kita bicara tentang iman. Iman timbul dari pendengaran. Apakah iman cuma pengakuan? Bukan. Iman bukan saja pengakuan pada Yesus Kristus sebagai Tuhan, tapi juga tindakan sebagai pengikut. Karena itu di dalam Yakobus dikatakan, Yakobus 2 ayat 14 berkata begini, apa gunanya saudara-saudara jika saudara mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal dia tidak punya perbuatan? Iman adalah, kita tahu tadi kan, percaya, mengaku. Apakah cuma sampai sebatas itu? Tidak. Perlu ada tindakan. Makanya dalam iman itu kita punya 4 pengertian atau ada 4 yang tercakup dalam iman. Yang pertama ya tadi, iman adalah percaya dengan sungguh-sungguh pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu kita udah tahu dari gambaran ayat sebelumnya. Tapi kita juga harus tahu bahwa iman itu meliputi pertobatan. Kalau kita mengaku Tuhan Yesus dan Juru Selamat, apa yang harus kita lakukan? Tinggalkan dosa-dosa kita. Dikatakan pertobatan itu meninggalkan dosa dengan menyesal. Berbalik 180 derajat. Kalau dulu kita ikut dunia, sekarang kita ikut Tuhan. Itu bagian dari iman. Bukti bahwa kita percaya adalah kita bertobat. Dan juga iman itu diwujudkan dengan ketaatan. Kalau kita bilang, Tuhan Yesus juru selamat saya beriman pada Tuhan Yesus, buktinya apa? Ketaatan. Jadi di dalam iman ada percaya, ada pertobatan, lanjutnya ketaatan. Apakah sampai sebatas itu? Tidak. Iman juga meliputi dengan pengabdian. Ini yang lebih berat. Kenapa?
Pengabdian sepenuh hati pada Yesus Kristus itu meliputi apa? Ada pengorbanan, ada penyerahan diri. Karena itu kalau Bapak Ibu lihat kehidupan kekristenan kita itu seperti gambar ini. Kalau gambar ini Bapak lihat di bawah itu dead in sin. Jadi di bawah itu ketika kita masih jatuh dalam dosa. Ketika kita masih dikuasai oleh dosa. Tapi kemudian kita kenal Tuhan, Roh Kudus menggerakkan kita untuk menjadikan Tuhan Yesus Juru Selamat, itu di titik yang pertama, point of conversion. Konversi itu apa? Perubahan. Tadinya ikut dunia, sekarang kita ikut Tuhan. Di situ ada kata justification. Artinya apa? Kita dibenarkan. Kita yang tadinya berdosa dibenarkan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus menebus kita di kali. Nah, iman itu yang kita jalani itu bukan cuma satu titik, tapi satu perjalanan. Perjalanannya apakah mulus? Ternyata kalau Bapak Ibu lihat, naik turun. Ada naik, datar, naik, turun, naik, turun. Nah itu yang saya mau gambarkan di sini, bahwa kehidupan kekristenan kita, perjalanan iman kita, pertumbuhan iman kita itu seringkali naik turun. Itu normal. Kenapa? Kita masih tinggal dalam dunia. Mungkin ada tantangan, permasalahan di keluarga, tantangan di tempat usaha, tantangan di tempat kuliah, tantangan di tempat apapun itu. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan bisa buat kita jatuh. Tapi ingat, Tuhan itu Allah yang setia. Kalau kita jatuh, kita ngaku dosa, kita diampuni. 1 Yohanes 1:9. Nah, tadi kita lihat bahwa tema hari ini iman dan nikmat itu diambil dari Yakobus 1 ayat 2 sampai 8. Dan kenapa ada surat Yakobus? Surat Yakobus ditulis oleh Yakobus. Dia bukan salah satu rasul, tapi dialah adik tiri dari Yesus. Tuhan Yesus punya adik tiri. Saya bilang adik tiri kenapa? Tuhan Yesus tidak punya gen Maria dan Yusuf. Tapi Yakobus ini adalah anak kandung, anak dari Yusuf dan Maria. Dia menuliskan surat Yakobus dengan dasar kejadian seperti ini. Dia adalah pemimpin jemaat di Yerusalem dan di Kisah 8 ayat 1 berkata begini, Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Yudea dan Samaria itu sederhana. Itu cuma seperjalanan. Jadi masih bisa jalan darat. Ternyata penganiayaannya nggak cuma sampai sebatas itu. Kalau kita tahu Saulus mengubur orang-orang percaya pada Tuhan, belum jadi Paulus, masih Saulus. Masih orang Farisi, dia ngubur sampai ke Damaskus. Artinya Yudea di tempat Samaria pun mereka masih bisa teraniaya. Mereka akhirnya sampai tersebar. Kita lihat di Kisah 11 ayat 19 berkata gini. Sementara itu banyak saudara-saudara orang percaya yang baru pertama percaya tersebar karena penganiayaan. Siapa yang lakukan? Saulus dan teman-teman. Yang timbul setelah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, Antioquia. Ketiga tempat ini udah lintas pulau. Mesti naik perahu, udah bukan jalan kaki lagi. Jadi jauh. Tapi ingat ketika di dalam penganiayaan, ketika dalam derita, justru orang percaya, orang Kristen, imannya makin bertumbuh. Yang tadi naik turun makin bertumbuh. Karena itu ada kata Antioquia. Antioquia adalah kota pertama di mana orang percaya kepada Kristus disebut Kristen. Kenapa? Karena gaya hidupnya seperti Kristus. Nah, dari keadaan ini orang-orang percaya yang mengalami penganiayaan, mengalami penderitaan, surat Yakobus ditulis. Kita mulai masuk. Apa yang dikatakan oleh Yakobus di dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 3? Dikatakan begini. Saudaraku, anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Ayat ini kita akan belajar 4 hal. Yang pertama kita belajar bahwa di dalam kehidupan kita ada pencobaan atau ujian terhadap iman kita. Ada. Karena itu dikasih lihat di Kisah Rasul tadi. Normal saja kalau dalam kehidupan orang percaya ada pencobaan atau ujian. Seringkali kita punya masalah, kita punya tantangan, punya problem. Saya mau cuma sampaikan, jangan bilang bahwa pencobaan itu dari Tuhan. Kenapa ada ayat ini? Yakobus 1 ayat 13 berkata, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah.
Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Lihat kalimat yang hijau, Ia Allah sendiri tidak mencobai siapapun. Pencobaan itu bukan dari Allah. Ujian dari Allah. Terus apa bedanya? Nanti kita pelajari. Pencobaan seperti apa sih yang kita jalani? Ujian seperti apa yang kita jalani? Dikatakan di 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan yang kamu alami, tantangan, problema, pergumulan yang kita alami, ialah percobaan yang biasa. Bukan yang luar biasa, yang biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Artinya, kita pasti bisa lewati pencobaan dan ujian itu. Kita masuk sedikit, apa sih bedanya pencobaan dan ujian? Selalu di ayat ini kan dibilang, ke dalam berbagai pencobaan sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu. Kita lihat secara singkat. Pencobaan itu apa? Pencobaan dari iblis, sumbernya ujian dari Tuhan. Sifatnya negatif kalau pencobaan. Kalau ujian positif. Mungkin permasalahannya sama, pergumulannya sama. Tapi kita kalau lihat dari sisi Tuhan Yesus bahwa itu positif. Artinya apa? Membuat kita bertumbuh. Seorang anak ketika dia 1 SD mau naik ke kelas 2 SD, apa yang dilakukan? Dia harus ikut ujian. Dia naik kelas 2, naik kelas 3. Ketika dia lulus SD pun dia harus ikut ujian untuk masuk ke SMP. Ternyata nggak sampai di situ. Sampai dia masuk SMA, masuk kuliah, terus ada ujian. Di tempat usaha dan kerja pun sebenarnya ada ujian. Hanya ujiannya nggak tertulis. Ujiannya apa? Kita dikasih tugas oleh atasan kita. Kalau kita bisa kerjakan dengan baik, atasan kita bisa lah, ini bisa naik pangkat. Itu semua ujian. Ujian selalu bersifat positif, tapi pencobaan dari iblis tujuannya negatif. Kenapa? Supaya kita jatuh, supaya kita tinggalkan Tuhan. Itu yang terjadi sama Ayub. Tujuan pencobaan menghancurkan iman kita, tapi ujian tujuannya membangun iman. Membangun iman artinya apa? Bertumbuh naik. Tapi kecobaan yang dari iblis tujuannya apa? Supaya kita jatuh, supaya kita meninggalkan Tuhan. Bentuk pencobaan dan ujian itu kita bisa lihat ada masalah. Masalah dalam keluarga, masalah dalam usaha, masalah dalam pekerjaan, masalah dalam pelayan bisa terjadi. Tekanan hidup, tekanan ekonomi, tekanan sosial dalam lingkungan kita. Bisa juga tantangan, ketika atasan kita memberikan tantangan untuk melakukan sesuatu yang susah, tapi kita bisa lalui, itu tujuannya apa? Supaya kita dibentuk. Istilahnya makin naik. Pergumulan kita, pergumulan dalam keluarga, antar pasangan, suami istri, orang tua dan anak, itu bagian dari ujian dari Tuhan. Yang ingin membuat kita makin bertumbuh secara iman. Persoalan apapun itu semua, kita bisa itu adalah ujian iman kita. Nah, ketika kita menghadapi ujian, dikatakan di Yakobus 1 ayat 2-3 berkata begini. Saya ulangi lagi. Saudaraku, anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Kebahagiaan. Apakah Bapak Ibu sadar ayat ini mirip dengan apa? Ya, mirip dengan khotbah Tuhan Yesus. Khotbah dari kakaknya Yakobus. Dikatakan di khotbah di bukit di Matius 5:10-11 berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena mereka yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala jahat. Tuhan Yesus ajarkan berbahagia. Berbahagialah itu artinya apa? Sukacita. Lawannya duka cita. Kenapa kita bisa berbahagia? Yakobus 5:11 berkata begini. Yakobus 5:11 berkata, sungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Kalau Bapak Ibu pernah lihat cerita Ayub, kalau baca kitab Ayub yang paling enak depan dan belakangnya. Dari situ kita bisa lihat bagaimana cerita. Tengah-tengahnya itu semua lebih banyak puisi. Kadang-kadang kita nggak ngerti. Tapi saya mau sampaikan satu hal. Ayub akhirnya apa? Bahagia kan? Walaupun dia harus menderita, kehilangan anaknya, kehilangan hartanya, bahkan nyaris kehilangan istrinya. Kenapa? Istrinya meminta dia untuk meninggalkan Tuhan.
Tapi setelah Ayub menunjukkan kesetiaannya di dalam ujian imannya, yang iblis gunakan itu sebagai pencobaan, akhirnya apa? Semua dipulihkan. Ada kebahagiaan. Bayangin, anaknya, dia punya anak lagi, harta bendanya kembali. Boleh dikatakan ujian iman hasilnya itu bahagia. Tapi kita juga mesti tahu, rasul-rasul kan ada 12. Tinggal 11, karena satu berkhianat dan bunuh diri. Dari 11 rasul Tuhan Yesus, apakah mereka akhir hidupnya mereka bahagia? Saya mau sampaikan, dari 11 rasul, cuma satu yang hidup sampai tua. Cuma satu yang hidup sampai tua. Yaitu Yohanes. Yang lain apa? Mati syahid. Mati syahid apakah itu bahagia? Saya mau sampaikan di sini. Kebahagiaan yang Tuhan Yesus maksud di sini, kadang-kadang bisa dirasakan di dunia. Tapi kadang-kadang kita baru bisa merasakannya ketika kita bertemu Tuhan di surga. Kalau Bapak Ibu pernah ke Taman Pemakaman Umum, pasti Bapak Ibu pernah, saudara-saudara pernah dengar, lihat ayat ini. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Kalimat ini pantas buat para rasul. Mereka telah memelihara iman, setia sama Tuhan Yesus sampai harus mati syahid, sampai mereka mati. Kebahagiaan mereka di mana? Kebahagiaan mereka adalah mereka punya mahkota ketika mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Begitu juga dengan kita. Kalau dalam pergumulan kita, tantangan kita, punya permasalahan, Tuhan mengizinkan kita mungkin sampai mati kita masih tetap susah. Ingat, kebahagiaan yang Tuhan janjikan bisa ada di sini, di dunia ini. Tapi bisa juga ketika kita bersama Tuhan. Seperti para rasul yang alami. Dari situ kita belajar bahwa ujian iman menghasilkan kebahagiaan. Apakah itu bisa terjadi di sini atau di surga. Kita belajar dari hal yang ketiga di dalam Yakobus 1 adalah, saya bacakan sekali lagi. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Kalau kita lulus dari ujian iman, hasilnya apa? Tekun. Dikatakan di Roma 5:3, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Bapak Ibu tahu bagaimana emas dibentuk? Kita sering mungkin punya cincin, punya kalung. Awalnya apa? Awal itu bongkahan. Dia harus dibakar dengan suhu panas, dia harus ketok, harus dikikir segala macam, baru setelah akhirnya jadi bagus. Pembentukan, penganiayaan, semua kesengsaraan, ujungnya hasil yang baik. Ketekunan menimbulkan, kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Dikatakan juga di 1 Petrus 1 ayat 6-7, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita. Karena berbagai-bagai cobaan, maksud semuanya itu adalah membuktikan kemurnian iman. Balik lagi ke kisah 10 rasul itu. Mereka telah membuktikan kemurnian iman mereka. Sampai mereka harus mati secara syahid. Versi kita apa? Kemurnian iman kita apa? Kalau kita mengalami kedewasaan rohani. Walaupun kita dapat cobaan dari iblis, ujian dari Tuhan, masalah di keluarga, masalah di rumah, masalah tempat usaha, masalah tempat pekerjaan. Kalau kita bisa lalui semua itu, kita tahu bahwa Tuhan telah uji dan hasilnya kita memiliki kedewasaan rohani. Kita nggak gampang jatuh dalam dosa. Ketika ada dosa, kita bisa tahu, pisahkan ini salah, ini benar. Itu apa? Itu yang diproses dalam ujian iman. Dikatakan di Yakobus 1 ayat 4, lanjutan dari ayat ini dikatakan begini. Biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Bapak Ibu sering mungkin lihat di pasar ada buah. Buah itu yang paling bagus yang apa? Yang matang, sempurna, utuh. Nggak mau kan kalau kita makan ada bonyoknya. Enggak. Tuhan ingin kita punya buah matang, sempurna, dan utuh. Buah itu nggak semata-mata langsung jadi buah. Awalnya apa? Biji. Harus apa? Ditanam. Harus disiram. Kalaupun tumbuh pohon belum ada buah, mesti apa? Dibersihkan. Itu semua proses kita. Pergumulan, masalah, itu adalah proses supaya kita menghasilkan buah yang matang, sempurna, dan utuh.
Dengan kata lain apa? Secara rohani kita dewasa. Ketika kita mengalami pergumulan, tadi dikatakan itu kan pergumulan yang biasa, sesuai dengan kekuatan kita. Terus, apa lanjutnya? Hal keempat yang kita belajar ada di 1 Korintus 10:13 berkata gini. Pada waktu kita dicobai, Ia Allah Tuhan kita Yesus Kristus akan memberikan kepadamu jalan keluar. Kalau kita punya pergumulan, pasti ada jalan keluar. Dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Sehingga kita dapat menanggungnya. Masalah di keluarga, masalah usaha, tempat kerja, kuliah, tempat pelajaran, semua itu pasti ada jalan keluarnya. Kalau kita tanya pada orang yang benar, pada pribadi yang benar, yaitu Yesus Kristus. Karena itu kita masuk ke bagian kedua tentang hikmat. Hikmat ini yang Tuhan Yesus ingin kita miliki supaya kita bisa melewati ujian tadi. Pergumulan, tantangan, permasalahan, kita butuh hikmat Tuhan. Kita lihat lanjutannya di Yakobus 1 ayat 5-6 berkata begini. Tapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta hikmat kepada Allah. Maka hal itu akan diberikan kepadanya, hendaklah ia meminta hikmat dalam iman. Meminta hikmat dalam iman. Kita bisa minta hikmat sama Tuhan. Problemnya punya nggak kita iman? Iman yang bukan cuma pengakuan, tapi juga melibatkan pertobatan, melibatkan ketaatan, melibatkan juga pengabdian. Kalau kita udah punya lengkap, bukan cuma asal ngomong, tapi juga iman dan dibuktikan dalam perbuatan. Ketika kita minta hikmat sama Tuhan, Tuhan pasti kasih. Amsal 2 ayat 6 berkata ini, Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Mulutnya apa? Kalau Tuhan berfirman, artinya apa? Firman Allah. Yang Bapak Ibu bawa, apakah bawa secara fisik, apa dalam bentuk handphone, itu semua adalah firman Allah yang bisa menjadi pengetahuan buat kita. Seringkali kita bingung, apa sih hikmat, apa sih pengetahuan? Saya mau kasih gambaran secara dikit saja. Hikmat adalah kemampuan dari Allah untuk menerapkan pengetahuan dalam yang dimiliki untuk membuat keputusan. Keputusan yang baik, yang benar ketika kita menghadapi pergumulan, cobaan, masalah. Ketika kita membuat keputusan itu dasarnya apa? Kita menerapkan firman Allah. Itu hikmat. Maka nanti kalau dilihat di bagian belakang, hikmat itu adalah yang paling atas dari semua yang kita miliki untuk menghadapi ujian iman. Ada satu ayat yang saya ketemu, Yakobus 3:17 berkata gini, Yakobus juga tetap. Yakobus berkata begini, hikmat yang dari Allah, hikmat yang dari atas, yang dari Allah, pertama-tama adalah murni. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik. Tidak memihak, tidak munafik. Semua hal yang baik. Jadi kalau Bapak Ibu melihat punya masalah dalam keluarga, ingat, damai. Hikmat membawa damai. Ketika kita ada permasalahan di tempat usaha, tempat keluarga, ingat, hikmat dari apa? Membawa apa? Ramah. Ketika kita mungkin dalam kondisi kerja, kadang-kali atasan kita, bos kita mungkin keras pada kita, ingat, hikmat Allah membawa penurut. Ketika kita menjadi atasan, ingat, hikmat dari Allah penuh belas kasihan. Kita tahu kalau misalnya anak buah kita atau karyawan kita punya masalah, punya keterbatasan, kita tidak langsung omelin saja, tapi kita juga membimbing dia untuk dia bisa melakukan yang baik. Itulah hikmat, contoh-contoh hikmat yang dari Allah. Tadi saya katakan hikmat diperoleh dari apa? Menerapkan pengetahuan. Pengetahuan itu apa? Pengetahuan adalah pandangan kehidupan yang benar, tapi mengacu ke pandangan Tuhan. Bagaimana Tuhan melihat kehidupan, itulah pengetahuan. Karena itu pengetahuan itu meliputi ada apa? Satu, ada nilai-nilai. Nilai-nilai kehidupan kita diambil dari mana? Firman Allah. Karena itu kalau kita mau tahu nilai-nilai yang Tuhan anut, kasih, ramah, damai, bacalah Alkitab. Miliki punya waktu pribadi tiap hari baca renungan, disitulah kita tahu nilai-nilai kehidupan yang Tuhan ingin kita miliki. Pengetahuan juga berbicara tentang apa? Prioritas yang benar. Yang mana yang harus lebih penting dari yang lain. Nanti ada contoh di bagian belakang.
Pengetahuan juga berbicara tentang informasi. Kita mungkin punya banyak informasi, semua kita megang handphone, begitu banyak informasi lewat WhatsApp group, segala macam, lewat TV. Dalam pengetahuan, kita perlu tahu bahwa kita perlu menyaring informasi. Memisahkan informasi yang mana yang baik, yang mana tidak baik, dan menggunakan informasi itu untuk mengambil keputusan. Balik lagi semua mengacu kepada firman Allah, Alkitab tadi. Kita belajar bahwa Allah ingin memberikan kita hikmat, tinggal kita meminta saja. Problemnya, hikmat itu udah dekat dengan kita, ada bersama dengan kita. Poin kedua dari hikmat yang saya ingin kita belajar adalah firman Allah dan Yesus Kristus adalah sumber hikmat. Kalau saya katakan Alkitab. 2 Timotius 3:15 berkata gini, ingatlah juga bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu. Menuntun engkau kepada keselamatan melalui iman kepada Yesus Kristus. Kitab suci memberikan hikmat. Alkitab yang kita miliki, mungkin jarang kita buka, itu adalah sumber hikmat. Kalau kita mau tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah, baca Alkitab. Perjanjian Lama itu banyak cerita. Kisah Abraham, Ishak, Yakub, Daud, Yusuf. Semua cita-cita itu kalau kita pelajari itu memberikan kita hikmat. Bagaimana kita menghadapi pergumulan masalah kita. Di 1 Korintus 1:30 berkata begini. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Yesus Kristus yang kita akui sebagai Tuhan Juru Selamat itu adalah hikmat buat kita. Ketika kita mengenal Dia, seharusnya kita mengetahui Dia adalah hikmat buat kita. Di Kolose 2:3 dikatakan ini, sebab dalam Dialah, di dalam Yesus Kristus tersembunyi segala hikmat. Jadi kalau kita punya masalah, punya persoalan, punya tantangan, punya segala macam permasalahan, kita nggak tahu jalan keluar, artinya kita belum baca Alkitab. Belum baca firman Allah, di mana Tuhan Yesus mengungkapkan semua isi hatinya di situ. Saya ada satu kasih gambar ini supaya saya harap bisa terlihat semuanya. Segitiga Allah memberikan wahyunya pada nabi-nabi, pada rasul, dan mereka menulisnya dalam surat, dalam Alkitab. Ada perjanjian lama, perjanjian baru, kemudian Alkitab itu akhirnya sampai ke tangan kita. Bagian kita apa? Observasi dan interpretasi. Artinya kita baca, kita analisa, kita pelajari. Itu salah satunya sumber hikmat. Tapi Allah juga bisa ada kata illumination, menerangi. Di Bilangan 6 sering kita dengar itu sebagai doa. Bagaimana Tuhan Yesus menerangi manusia, menerangi kita orang percaya. Artinya Tuhan ingin kita bisa mengatasi ujian iman kita. Melewati pergumulan pencobaan yang kita alami. Ada satu yang Tuhan kasih yaitu Alkitab yang kita bisa baca, tapi Dia juga bisa bicara langsung ke kita. Lewat apa Dia bicara? Kalau kita anak, mungkin lewat orang tua kita. Orang tua mungkin dari anak kita, lewat mereka punya keluh kesah. Tuhan bisa bicara seperti itu. Lewat teman kita, lewat pendeta kita. Tuhan bisa pakai orang lain untuk menyampaikan firman-Nya. Hikmatnya pada kita. Tinggal bagian kita apa? Apakah kita peka atau tidak? Problemnya seringkali kita nggak peka. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Dikatakan di Amsal 9:10, perumulan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Amsal 1:7 juga dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Amsal 3:7 berkata, jangan kau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan. Dari 3 ayat ini kita bisa lihat bahwa kalau kita mau punya hikmat, kalau kita mau punya pengetahuan, kalau kita mau jadi orang yang bijak, orang yang berhikmat, awalnya apa? Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu seperti apa sih? Saya dapat satu definisi, takut akan Allah, takut akan Tuhan adalah menghormati Allah karena keberadaannya. Keberadaannya apa? Dia ada, selalu bersama kita. Kalau Bapak Ibu tiap awal bulan selalu melakukan sakramen perjamuan kudus, selalu dikatakan, inilah tubuhku, inilah darahku. Dikatakan, Yesus hidup dalam kita, kita dalam Yesus. Sebenarnya, ketika kita menghormati Allah, kita tahu bahwa Tuhan hadir. Selalu dalam kehidupan kita. Ketika kita naik kendaraan motor kah,
naik bis umum kah, naik kereta kah, ketika kita bekerja, ketika kita melayani dalam toko kita, Tuhan hadir. Tujuan Tuhan hadir apa? Dia ingin menolong kita, membuat kita bisa lolos setiap ujian iman kita. Problemnya, apakah kita memberikan respon atau tidak? Seringkali kita gampang saja jatuh dalam dosa. Kenapa? Kita pikir Tuhan gak lihat. Tuhan lihat. Tuhan menanti kapan kamu bertobat. Saya lihat kamu telah jatuh dalam dosa. Tuhan ada dan Tuhan menunggu kita memberikan respon tanggapan terhadapnya. Bisa dalam bentuk keyakinan bahwa Tuhan selalu menolong kita. Bisa lewat penyembahan yang tadi kita lakukan. Bisa juga lewat ketaatan, bisa juga lewat pelayanan. Takut akan Allah, takut akan Tuhan ini punya beberapa versi. Kalau agama lain, beda dengan kita kekristenan. Saya mau kasih lihat begini. Agama di luar lain sana, manusia yang mencari Allah. Segala macam dilakukan, mengumpulkan pahala, tujuannya supaya apa? Supaya selamat, supaya dosanya seimbang. Padahal tidak bisa. Kekristenan, Allah yang mencari kita. Makanya Bapa mengutus Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus kita. Kita nggak bisa menyelamatkan diri sendiri. Perlu Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus kita. Agama juga berkata begini, jika manusia baik, maka Tuhan tolong berkat. Jika manusia melakukan hal-hal yang buruk, Tuhan hukum. Tapi di kekristenan nggak begitu. Karena Allah menyelamatkan kita, karena Allah mengasihi kita, maka kita bisa mengasihi orang lain. Jadi kita mengasihi orang lain, menolong orang lain, menolong suami kita, membina keluarga kita, menolong atasan kita di tempat usaha dan keluarga, di kerja. Kenapa? Karena Tuhan lebih dahulu menyelamatkan kita, mengasihi kita. Dasar kita untuk melakukan kebaikan karena kita lebih dulu selamat. Kalau di tempat luar lain, agama, orang melakukan kebaikan supaya dapat kembali, mendapat pahala, dapat berkat. Kita enggak, kita terbalik. Yang ketiga, agama bicara memang boleh dan tidak boleh. Kekristenan bicara teladan hidup. Teladan siapa? Teladan Yesus Kristus. Kita nggak bilang, kamu nggak boleh gini, kamu bilang enggak. Patokan kita apa? Apa yang Tuhan lakukan, itu yang kita kerjakan. Apa yang Tuhan tidak lakukan, tidak kita kerjakan. Dan ini yang mungkin membedakan sekali. Agama di luar sana selalu mendatangkan ketakutan. Kenapa? Takut dihukum. Takut tidak diberkati. Takut ditinggalkan. Kenapa? Makanya mereka perlu melakukan yang atas. Melakukan kebaikan, melakukan pahala. Itu semua apa? Supaya melakukan hal yang boleh dan meninggalkan yang tidak boleh. Tujuannya apa? Supaya mereka dapat berkat dari Allah. Kekristenan tidak. Kita telah mendapatkan kasih Allah, dengan kasih Allah itu kita seperti yang tadi dikatakan, memberikan respon, memberikan tanggapan. Maka kita bisa mengasihi orang lain. Ketika kita mengalami pergumulan, tantangan, permasalahan, apapun itu, dalam keluarga kita, dalam tempat usaha, dalam tempat kerja, ingat, kita melewati itu dengan dasar kasih Allah buat kita, yang mendampingi kita selalu. Kita masuk ke contoh. Mungkin ini lebih aplikatif. Saya mau sampaikan begini. Di Kejadian 3:6 ada satu ayat bicara begini. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Ayat inilah yang membuat kita manusia semua jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena Hawa melihat, mata dia melihat, oh baik untuk dimakan, sedap kelihatannya, menarik hati karena memberi pengertian. Kita tidak tahu gambaran ayatnya apakah Adam tidak memberitahu Hawa bahwa itu tidak boleh dimakan, tapi kita lihat dari kejadian ini Adam pun mau makan buah itu. Dan ujungnya mereka berdosa dan kita semua jatuh dalam dosa. Di sini kita cuma belajar satu hal. Mereka mendapatkan cobaan iblis dan hasilnya mereka berdosa. Mereka bisa sebenarnya tidak berdosa. Kalau mereka mengandalkan Tuhan, mengandalkan hikmat Tuhan. Tidak melihat itu, istilahnya melakukan apa yang Tuhan bilang, jangan makan, jangan menyentuh. Tapi mereka lakukan juga.
Karena mereka dicoba iblis. Dari sini kita belajar, kita butuh hikmat dan pengetahuan supaya kita bisa tidak jatuh dalam dosa. Kalaupun ada godaan dosa dari iblis, kita bisa mengatasinya. Saya cuma mau satu, mungkin Bapak Ibu sering dengar. Ada beberapa hal versi yang sering membuat kita jatuh dalam dosa. Yang pertama, harta. Karena uang, karena kita ingin yang lebih, seringkali kita melakukan dosa, kebohongan, ataupun apapun, penggelapan. Itu harta. Saya dapat 4 ta. Kedua, cinta. Cinta bisa membuat kita meninggalkan Tuhan. Cinta artinya apa? Untuk dapat pria atau pasangan wanita yang lebih kaya, sehingga kita mengorbankan iman kita. Cinta bisa membuat kita meninggalkan Tuhan. Tahta, kekuasaan. Karena kita ingin mendapatkan yang lebih dalam pekerjaan, dalam usaha kita. Kita mengalahkan segala cara. Itu pun bisa buat kita jatuh dalam dosa. Berikutnya kata. Kata-kata yang buat kadang-kadang sering apa? Kita jatuh dalam dosa. Berapa banyak orang karena mungkin gak diucapkan, kata-kata itu cuma ditulis. Dalam apa? Dalam medsos. Ujungnya masuk penjara. 4 ta ini, harta, cinta, tahta, dan kata ini yang bisa, kalau kita tidak kelola dengan benar, kalau kita tidak mengendalikannya, kita bisa jatuh dalam dosa. Iblis ingin kita jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan ingin kita lolos dari semua itu. Karena itu saya sampaikan. Bahaya 4 ta tadi. Harta, cinta, tahta, dan kata. Jangan biarkan harta, uang membuat kita meninggalkan Tuhan. Jangan membuatkan karena cinta, wanita atau pria yang kaya sehingga ada oke, nggak apa-apa saya menikah dengan dia, nggak apa-apa saya menikah dengan agama lain. Jangan kita tinggalkan Tuhan. Kenapa? Karena cuma satu-satunya yang buat kita selamat hanya Tuhan Yesus. Tahta dan kata juga bisa jatuh dalam dosa. Ini yang biasa kita lihat dengar saat ini. Tapi saya menemukan ada 5D. Iblis sering menggunakan deception, tipuan. Dia sering menipu. Siapa yang ditipu pertama kali? Hawa. Iblis juga bisa menggunakan distraction, gangguan. Ketika kita inginnya datang bersekutu dengan Tuhan, tapi ada gangguan. Gangguan bisa banyak hal. Teman mengajak pergi sehingga kita tidak ke gereja. Teman mengajak kita sehingga kita meninggalkan waktu teduh kita. Banyak hal. Iblis juga bisa menggunakan division, perpecahan. Perpecahan di mana? Di dalam keluarga. Kenapa? Cekcok terus. Padahal di dalam keluarga ketika kita menaruh Tuhan sebagai pribadi ketiga, harusnya ada perdamaian. Iblis juga bisa pakai keraguan, doubt. Sehingga kita ragu, bener nggak nih Tuhan akan tolong saya. Ingat, Daniel dan teman-temannya ketika di pembuangan di Babel, berkata begini, ketika mereka mau dimasukkan dalam dapur api. Kalau Tuhan tolong, Tuhan akan tolong. Tapi kalaupun Allah tidak menolong mereka dari dapur api, mereka tidak akan menyembah berhala. Itu yang saya rindu Bapak Ibu sekalian. Jangan ragu dengan Tuhan Yesus. Yang terakhir, despair. Seringkali keputusasaan dalam masalah kita sering buat kita mencoba meninggalkan Tuhan. Jangan. Kenapa? Itu semua adalah ujian supaya kita lolos dan akhirnya kita bertumbuh, makin menyerupai Kristus. Contoh kedua, 1 Samuel 13:11. Ini berbicara tentang Saul. Tapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul. Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Ayat ini merupakan ayat yang membuat akhirnya Saul ditolak menjadi raja. Kenapa? Karena dia mengandalkan matanya. Harusnya Samuel yang memberikan persembahan sebelum mulai perang. Tapi dia ragu. Samuel nggak datang-datang, akhirnya dia melakukan sendiri. Kenapa? Karena matanya itu. Kalau kita lihat tadi Hawa, matanya juga yang buat dia jatuh dalam dosa. Saul pun begitu. Dia melihat ada rakyatnya meninggalkan dia. Pasukan dia udah mulai kocar-kacir. Dia melihat. Kita lihat ayat berikutnya di ayat 12.
Maka pikir Saul, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku. Ini bicara apa? Ketakutan. Seringkali ketika kita melihat dengan mata jasmani, kemudian menimbulkan kita ragu, takut, itu membuat kita jatuh dalam dosa. Seperti yang Saul lakukan. Dua ayat ini akhirnya membuat Saul, kalau Bapak Ibu tahu, ditolak sebagai raja dan digantikan oleh Daud. Ada sedikit gambar yang saya mau kasih lihat di sini. Di dalam mengambil keputusan, Saul tadi menggunakan perasaan, menggunakan emosi. Harusnya dia menggunakan data. Ada segitiga yang tadi kita lihat di sebelah kanan. Ada data, informasi, pengetahuan, dan hikmat. Itu yang kita pelajari hari ini. Kalau kita mengambil keputusan yang susah, di dalam tempat usaha, di dalam tempat kerja kita, ingat, andalkan pengetahuan dan hikmat dari Tuhan. Contohnya yang ketiga, ini yang kita bisa lihat. Tentang Salomo. Salomo berkata begini. 1 Raja 3:9, maka berikanlah kepada hambamu, Salomo, hati yang faham menimbang, untuk menghakimi umat yang dapat membedakan antara yang baik dan jahat. Di sini dikasih lihat bagaimana Salomo meminta hikmat Tuhan. Di 1 Raja 3:8 dikatakan lagi ini. Seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja. Takutlah mereka kepada raja sebab mereka lihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya. Ketika ada dua perempuan tunggal berbuahkan satu anak, dengan hikmat Tuhan Salomo bisa mengatasinya. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kita butuh hikmat Tuhan untuk mengatasi pergumulan persoalan kita. Tapi apakah Salomo begitu terus? Tidak. Di 1 Raja 11 ayat 3, ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan 300 gundik. Istri-istrinya menarik hatinya daripada Tuhan. Awalnya dia punya hikmat dari Allah sehingga dia bisa mengatasi. Ternyata istrinya membuat dia condong dari Tuhan. Ayat 4 berkata begini. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya mencondongkan hatinya. Hati Salomo kepada Allah lain. Sehingga Salomo tidak sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya. Seperti Daud ayahnya. Di sini kita bisa belajar. Orang yang punya hikmah seperti Salomo pun akhirnya terakhir jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena dia mengikuti istri-istrinya yang menyembah berhala. Saya cuma mau kasih segitiga ini sebagai gambar terakhir. Kita selalu menempatkan yang pertama adalah Allah. Baru kemudian keluarga. Salomo melakukan kebalikannya. Awalnya dia menaruh Allah pertama, baru kemudian keluarganya. Tapi belakangan, kita lihat di yang pasal tadi, pasal 11, dia menaruh keluarganya, istri-istrinya di atas Allah. Dan akhirnya kerajaannya terpecah dua. Tidak pada zaman Salomo, tapi di zaman anak. Itu semua kenapa? Kalau kita punya prioritas hidup yang gak benar. Prioritas hidup ini yang kita tadi belajar tentang pengetahuan. Kita perlu punya prioritas yang benar. Nomor 1 adalah Allah. Nomor 2 adalah keluarga. Kenapa nomor 2 adalah keluarga? Ketika semua hilang, yang terakhir apa? Keluarga kita. Ketika masa COVID kita lihat, kita nggak bisa usaha, kita nggak bisa kerja. Kita kumpulin sama siapa? Sama teman kah? Enggak. Kita kumpul sama keluarga. Ketika susah dan senang, ujungnya terakhir adalah keluarga. Baru kemudian pelayanan, usaha, dan akhirnya. Seringkali yang nomor 5 ini, nomor 5 kita lihat situ apa? Ada bola, ada handphone. Jangan justru yang nomor 5, hobi dan segala macam kesenangan itu naik ke atas. Sehingga kita mengorbankan keluarga kita, Allah, pelayanan kita. Jangan dibalik-balik. Ini prioritas yang benar. Di akhir firman Tuhan ini saya ingin memberikan satu ayat. Mazmur 90 ayat 12 berkata begini. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hingga kami bisa berhikmat. Apa ajar? Ketika kita ngomong ajar, artinya apa? Kita membuka hati kita. Buka hati ketika Tuhan menerangkan kita, menerangi kita lewat kesaksian orang lain, teguran orang tua, sokongan sharing teman kita. Atau Tuhan ajar lewat firman Tuhan yang kita baca setiap hari, lewat persekutuan hari ini. Itu semua ujungnya apa? Supaya kita berhikmat. Dan itu kita nggak bisa lakukan rapel. Dikatakan hitunglah hari-hari. Artinya setiap hari kita harus belajar. Mempunyai hubungan dengan Tuhan.
Kalau seminggu sekali kita baca Alkitab, seminggu sekali kita cuma berdoa, susah kita dapat hikmat dari Tuhan. Tuhan ingin kita rutin membangun hubungan dengan Tuhan. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Saya rindu kita untuk menyanyikan satu pujian. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Pujian ini diambil langsung dari ayat ini, Mazmur 90 ayat 12. Di zaman saat ini, kita tahu banyak sekali masalah dalam keluarga, dalam usaha, dalam pekerjaan. Minta Tuhan mengajar kita, memberikan kita hikmat. Semua ambil datang dari firman Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Tuhan hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan. Bapak terima kasih kalau hari ini kami boleh belajar bahwa Engkaulah sumber hikmat kami. Kami rindu membaca kebenaran firman-Mu, Alkitab yang ada dalam hati kami, yang ada dalam rumah kami. Kami mau mengambil komitmen untuk membacanya setiap hari. Sehingga kami memiliki hikmat, memiliki pengetahuan dari Engkau saja. Sehingga ketika kami dalam kehidupan kami ada masalah, pergumulan, tantangan, problema, apapun itu, kami bisa melewati ujian iman itu. Sehingga kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang matang, yang utuh, yang sempurna. Menjadi buah yang matang, di mana orang melihat kehidupan kami dan nama-Mu saja yang dipermuliakan. Tuhan ampuni kami, kalau selama ini dalam kehidupan kami, ketika kami menghadapi persoalan, menghadapi masalah, mengalami pergumulan, kami mengandalkan pikiran kami sendiri, sehingga kami jatuh. Tapi kami tahu Tuhan, Engkaulah Allah yang setia. Ketika kami mengaku dosa kami, Engkau akan mengampuni kami. Engkau memberikan kesempatan buat kami untuk selalu kembali mendekat padamu. Tuhan ampuni kami. Tuhan dukung kami untuk kami mau mengambil komitmen untuk selalu mengandalkan-Mu, mengandalkan hikmat-Mu, pengetahuan dari-Mu saja. Sehingga apapun yang kami lakukan di dalam keluarga kami, di dalam pendidikan kami, di dalam usaha kami, dalam pekerjaan kami, semua pergumulan, semua permasalahan dapat kami lewati. Karena kami mengandalkan, karena hikmat yang dari-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Biarlah firman-Mu hari ini menjadi rema, menjadi pesan pribadi buat kami semua, yang akan kami lakukan dalam kehidupan kami, mulai hari ini dan hari-hari mendatang. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak meninggalkan kami. Apapun yang kami hadapi, semua sesuai dengan kekuatan kami.
Karena Engkau saja yang beri kami jalan keluar. Lewat firman Tuhan yang akan kami baca, kami renungkan setiap hari. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini. Roh Kudus berbicara terus, ingatkan kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari pada hari ini. Sehingga dalam kehidupan kami, nama-Mu saja dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.